بهم. ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Jadi tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kalau memang kita sudah lurus niatnya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dulu baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melarang sahabatnya untuk berziarah kubur. Ini bisa kita lihat dari satu hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, kata baginda Rasul. Dulu pernah aku larang kalian untuk berziarah kubur. Adapun sekarang kalau kalian ingin berziarah kubur, berziarahlah kalian semua. Nah, ada kuntu nahaitukum. Dulu baginda Nabi sempat melarang sahabat. Kenapa dilarang? Karena memang dulu kondisi iman para sahabat memang masih lemah, masih rapuh, masih butuh bimbingan dari baginda Rasul. Karena maklum ya, masa-masa transisi perpindahan dari keyakinan kepada berhala-berhala menjadi berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khawatir dalam kondisi iman yang rapuh itu mereka akan berbalik kembali syirik kepada Allah. Dalam kondisi iman yang rapuh, khawatir kalau kemudian mereka datang ke makam, mereka bukan minta kepada Allah, malah minta kepada sang ahli kubur. Ini yang kemudian menjebak orang kepada syirik. Tetapi kalau kondisi iman sudah kuat, sudah mapan, sudah tangguh, sudah berakar kencang, maka insya Allah orang tidak akan terjebak kepada syirik. Inilah perlunya kita mempertebal iman. Memang sangat berbahaya orang kalau kondisi imannya sudah lemah, kondisi imannya rapuh, atau mungkin imannya dangkal. Ini yang kemudian orang terjebak kepada perbuatan syirik. Tapi kalau orang sudah imannya kuat, insya Allah dia akan aman. Karena dia sudah berkeyakinan kepada Allah, sudah imannya tangguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saudara-saudaraku ya, yang suka berziarah kubur, hati-hati ya, bawa iman sekuat-kuatnya. Bawa iman sekuat-kuatnya agar kita di depan makam kita betul-betul ingatnya kepada Allah, minta kepada Allah untuk keperluan sang ahli kubur. Banyak saudara kita yang datang ke kubur malah ngobrol dengan sang ahli kubur ya, minta didoakan, minta pertolongan. Apa ini? Yang seperti ini jelas sudah masuk ke wilayah syirik kepada Allah, karena minta bukan kepada Allah. Jadi orang kalau sudah imannya mantap, tidak ada sesuatu yang berbahaya, lepas dari yang namanya perbuatan syirik, harus mempertebal keimanan. Maka dari itu, kalau kita tidak ingin terjebak kepada perbuatan syirik ketika ziarah kubur, kita harus luruskan niat kita. Nah, minimal ada dua niat ya. Ada dua niat dan tujuan kita saat berziarah kubur. Kalau dua niat ini ada dalam diri kita saat berangkat ziarah kubur, insya Allah kita akan terbebas dari perbuatan syirik. Apa niatnya? Yang pertama,
Kita datang ke makam, berziarah kubur dengan niat agar kita selalu ingat kepada mati. Ini bagus ya. Ingat kepada mati. Kata Nabi, aksiru dzukira hadhimul ladzat. Perbanyaklah kalian semua selalu ingat hadimul ladzat, satu peristiwa di mana akan terpisahnya kenikmatan dunia. Tapi menggunakan istilah cantik, hadimul ladzat, terpisahnya, berhentinya, lenyapnya kenikmatan dunia, yakni kematian. Dulu ketika baginda Rasul sakit keras ya, sakit parah karena menjelang wafat beliau, Nabi berpesan kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, iya ayah, sepertinya ayah sudah nggak sanggup lagi menerima tamu. Tolong kalau ada tamu ingin bertemu dengan ayah, tolong kasih tahu bahwa ayah sudah nggak bisa menerima tamu. Baik ayah. Fatimah kemudian berjaga di ruang tamu. Selang beberapa menit datang tamu ke dor pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika Fatimah membuka pintu, berdirilah sosok laki-laki yang tinggi besar dengan roman yang menyeramkan. Ayahmu ada? Ada tuan, tapi maaf, ayahku berpesan mulai hari ini sudah nggak sanggup lagi menerima tamu. Maaf tuan, ayahku sudah nggak bisa menerima tamu. Apa jawabnya? Katakan saya yang datang. Wah, ini Fatimah melihat roman muka si tamu ini gemetar luar biasa, gemetar takut, langsung masuk ke dalam menemui baginda Rasul. Ayah, ada tamu ayah. Kata Rasul, Fat, kan sudah ayah bilang, ayah sudah nggak bisa nerima tamu lagi. Iya ayah, sudah saya kasih tahu ke tamunya, tapi dia malah bilang, katakan saya yang datang. Saya takut luar biasa ayah. Siapa ini tamu? Baginda Rasul segera tahu. Fat, kau ingin tahu siapa yang datang? Iya ayah. Yang datang itu Fat, hadimul ladzat, yaitu orang yang akan memisahkan kita semua, orang yang akan melenyapkan seluruh kenikmatan dunia. Malaikat maut. Oh, malaikat maut? Iya. Nah ini, jadi istilah dari kematian oleh baginda Rasul dengan istilah hadimul ladzat. Aksiru dzukira hadimul ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat satu peristiwa di mana akan dipisahkan manusia, akan dilenyapkan kepada manusia kenikmatan-kenikmatan dunia. Kafa bil mautil wa'idhah. Cukuplah dengan kau mengingat kematian akan menjadi sebuah nasihat. Jadi saat kita berziarah kubur, kita akan mempertebal iman justru, bukan syirik. Kenapa? Dengan kita datang ke makam, kita akan merenung. Iya ya, ini teman saya, saudara saya, famili saya. Bulan kemarin dia masih bercanda dengan saya, masih ngobrol, masih ngopi bareng dengan saya. Hari ini tinggallah unggukan tanahnya saja, dia sudah berada di alam barzah. Iya, hari ini dia, mungkin besok saya, mungkin minggu depan saya, mungkin tahun depan saya, tapi yang jelas pasti saya akan nyusul kamu ya. Ingat mati. Sehingga kita disunahkan ketika saat kita melewati kubur ya, atau kita kemudian mau ziarah kubur, masuk ke halaman makam, kita dianjurkan mengucapkan salam. Untuk siapa? Untuk semua yang ada di makam itu, kaum muslimin yang sudah dimakamkan di tempat itu. Assalamualaikum ya ala ahli diyar wa inna insyaallahu bikum lahikun. Keselamatan wahai kalian semua penduduk kubur, dan kami yang masih hidup pasti akan nyusul kalian. Ingat mati. Efeknya apa? Orang kalau sudah banyak ingat mati, insya Allah tindak tanduknya akan selalu mengarah kepada hal yang positif. Beda dengan orang yang nggak ingat mati. Orang yang selalu ingat mati, dia akan terpacu, termotivasi untuk terus giat melaksanakan ibadah. Orang yang ingat mati, orang yang ingat mati tindak tanduknya akan hati-hati. Kalau dia pejabat ingat mati,
dia akan hati-hati dengan jabatannya, bahwa itu akan bisa menjebak dia kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau dia orang yang kaya, ingat mati hartanya akan dipergunakan untuk orang kepentingan umum. Orang yang gak ingat mati biasanya perilakunya negatif. Kalau dia bekerja terus, bekerja keras karena banting tulang, sholat terlupakan, ini orang gak ingat mati. Kalau dia pejabat, sewenang-wenang terhadap rakyatnya, orang gak ingat mati. Kalau dia orang kaya, pelitnya 17 setan. Kenapa? Gak ingat mati. Kenapa Nabi menganjurkan kita banyak mengingat mati? Agar tindak tanduk kita semakin baik. Ada progres ke sana. Perilaku kita semakin baik, akhlak kita semakin luhur, ibadah kita semakin semangat. Makanya wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, kata Nabi. Saat kau melaksanakan ibadah untuk akhiratmu, anggap bahwa besok kau akan mati. Anggap ketika kau sholat, ini adalah sholat yang terakhir kalian. Karena apa? Supaya tumbuh gairah untuk sholat, tumbuh kehusyuan ketika sholat. Saat beribadah untuk akhirat, ingatlah kita bahwa besok kita akan mati, supaya semangat untuk ibadah. Ketika kita sedang sholat, sedang sujud, anggap bahwa ini sujud yang terakhir. Sehingga apa? Kita harus perbagus sujud kita. Jadi orang yang ingat mati, gaya hidupnya akan berbeda dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, ketika kita berziarah kubur dengan tujuan agar kita ingat mati, sehingga perbuatan kita selalu positif. Tidak ada waktu yang tersisa kecuali kita gunakan untuk melaksanakan ibadah. Satunya. Yang kedua, tujuan kita berziarah kubur adalah untuk mendoakan sang ahli kubur. Minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, agar diterangi alam kuburnya. Minta kepada Allah untuk keselamatan sang ahli kubur. Kalau seperti ini, orang tidak akan terjebak kepada perbuatan syirik. Tadi saya katakan, orang kalau imannya dangkal, imannya tipis, sangat rentan ketika dia ziarah kubur. Sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena memang orang yang imannya dangkal, Allah akan kealing-aling. Datang dia di kubur, malah justru mintanya bukan kepada Allah, malah minta kepada sang ahli kubur. Ini yang kemudian Nabi sempat melarang sahabat untuk berziarah kubur. Kalau kondisi iman kalian kuat, fazuruha, silakan kamu berziarah kubur. Tapi kalau kondisi imannya tipis, dangkal, masih butuh bimbingan dari para ulama, maka khawatir kalau kita ziarah kubur, salah niat, salah amalan, salah yang kita lakukan. Bukan mendoakan sang ahli kubur, malah minta kepada sang ahli kubur. Misalkan ya, ada orang mau naik pangkat, datang ke makam kakeknya, bapaknya, abah, ya, saya mau naik pangkat, tolong doakan saya. Ya mana bisa? Wong dia pun butuh doa dari kita kok. Dia butuh doa dari kita. Kenapa kemudian kita harus minta doa kepada dia? Dia justru nungguin doa dari kita. Ini yang kemudian orang terjebak kepada perbuatan syirik. Datang kepada kubur, niatnya adalah minta kepada Allah untuk ampunan sang ahli kubur kita. Apalagi seorang anak ya. Seorang anak, dia harus sering-sering datang ke makam kuburnya ya. Kenapa? Karena bakti seorang anak itu tidak kemudian berhenti setelah orang tuanya meninggal dunia. Anak berbuat bakti kepada orang tua bukan ketika dia hidup saja. Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia pun, kewajiban berbakti kepada orang tua tidak terputus sampai di situ. Caranya bagaimana? Orang yang sudah meninggal dunia, anak ingin berbakti, caranya dengan banyak mendoakan orang tuanya, beristighfar untuk kedua orang tuanya,
Maka ketika dia beristighfar ya, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan juga kedua orang tuaku. Dan juga selipkan walil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni kami, orang tua kami, dan seluruh dosa kaum muslimin al ahya'i minhum, baik yang masih hidup wal amwat, yang sudah mati. Jadi istighfarnya kita selain untuk diri kita, untuk orang yang masih hidup, juga kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kita mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, saudara kita, orang tua kita yang sudah berada di alam baka. Mendoakan kedua orang tua ya. Sehingga inilah tanda-tanda dari orang soleh. Ketika selesai sholat berjamaah ya, sholat fardu, doakan kedua orang tua kita, Rabbighfirli wali walidaya ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampuni saya, kedua orang tua saya, sayangi ya Allah mereka, bapak dan ibu saya, seperti sayangnya mereka kepadaku saat aku masih kecil. Ini anak yang soleh ya. Bukan kemudian orang tuanya meninggal dunia malah rebutan warisan. Ini anak laknat namanya itu. Orang tua yang sudah di alam barzah bukan dikirim Fatihah, bukan didoakan, disuruh kubur, malah anaknya lupa kepada orang tua, sibuk dengan bagi-bagi waris, sibuk dengan rebutan warisan. Ini anak laknat, ini anak terkutuk seperti ini. Orang tuanya menunggu kapan anak saya kirim doa untuk saya, malah anaknya berebut warisan, bertengkar, saling rebutan warisan, saling marah, saling mendoakan, saling melaporkan kepada pihak yang berwajib. Apa ini? Saling melaporkan demi untuk mendapatkan warisan kedua orang tuanya. Boro-boro dia datang ke makam bersama-sama, beramai-ramai doakan orang tua, boro-boro itu. Sehingga betul ya, ada satu hadis, dan ini hadis yang sangat populer ya. Kata baginda Rasul, idza matabnu Adam, ketika anak Adam ini mati, meninggal dunia, in qata amaluhu, maka seluruh amalnya akan terputus. Apabila manusia sudah masuk ke liang kubur, sudah mati, terputuslah semua amal-amalnya. Amal sholatnya terputus, amal puasanya terputus, amal zakatnya terputus, amal haji umrohnya terputus, amal wiridnya terputus, amal tadarusnya terputus, semuanya terputus. Illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak akan pernah terputus. Ada 3 perkara yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang walaupun orang yang bersangkutan sudah terbaring di alam barzah. Apa itu? Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Ini yang bisa nolong kita di alam barzah, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu adalah sodakoh yang berupa benda. Saat bendanya itu masih dipakai untuk orang, maka pahalanya akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah di alam barzah. Contoh ya, kita sodakohkan misalkan karpet untuk masjid. Ini saya sodakohkan karpet untuk masjid. Selama karpet yang kita sodakohkan untuk masjid dipakai orang setiap hari, setiap waktu, maka walaupun orangnya yang memberikan karpet sudah meninggal dunia di alam barzah, pahalanya setiap hari dikirim. Setiap karpet yang dipakai akan dapat kiriman pahala untuk orang yang memberikan karpet itu. Ini asyik ini. Namanya pensiunan pahala. Kita sudah nggak bisa ibadah, tapi kita sudah tiap hari dikirimi pahala-pahala dari sebab kita melaksanakan amaliyah jariyah. Ya. Jadi amal jariyah ini adalah amal yang bisa nolong kita di alam barzah karena pahalanya akan terus mengalir kita. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan satu ilmu kepada orang, kemudian kita yang meninggal dunia umpama ya, selama ilmu yang kita ajarkan diamalkan orang, apalagi disebar untuk orang luas, maka kita yang sudah di alam barzah setiap saat dikirimi pahala. Kan asyik itu.
tiap hari dikasih pahala, kitanya sudah di alam barzah. Ini yang gak akan terputus sampai hari kiamat nanti. Dan yang ketiga, auladun salihin, anak yang soleh, yad'u lahu, yang mendoakan kedua orang tuanya. Tidak akan terputus. Alangkah bahagianya orang tua itu kalau dia meninggalkan anak-anak yang soleh, Masya Allah. Walaupun dia terbaring di alam barzah pun, kalau dia meninggalkan anak-anak yang soleh, yang tiap hari mendoakan dia, tiap hari ihda'us thawab, menghadiahkan pahala untuk dia, nikmatnya. Orang tua sudah di alam barzah, tapi tiap hari dikirimi pahala karena dia memiliki anak yang soleh, yang taat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Ada satu kisah ya, ketika di zaman baginda Rasul, ada sepasang suami istri yang taat kepada Allah. Ada seorang istri yang sangat soleh luar biasa, taat dan baktinya kepada suami luar biasa. Satu hari suaminya titip pesan kepada istrinya, "Dek, saya mau pergi perang membela agama. Sebelum saya pulang ke rumah ini, kau jangan pernah keluar dari rumah ini." "Baik bang," kata istrinya itu. Ini istri soleh ya. "Baik bang, pokoknya sebelum abang pulang, saya janji gak akan pernah keluar rumah ini." Berangkatlah ini sang suami untuk berperang membela agama. Dapat 1 hari, 2 hari, 3 hari, belum juga pulang. Nah kemudian datanglah tamu ya, utusan dari orang tua si perempuan ini. "Assalamualaikum bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita nggak enak bu." "Kenapa?" "Orang tua ibu sedang sakit." "Oh sakit?" "Iya, ibu minta untuk datang, diminta untuk datang ngenengok." Apa jawabannya? "Oh maaf ya, maaf sekali saya nggak bisa kayaknya." "Kenapa?" "Saya udah janji kepada seorang suami, suamiku sedang pergi keluar kota, dan saya berjanji sebelum dia pulang aku nggak boleh keluar rumah. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tua saya. Mungkin besoklah, barangkali suamiku pulang, insya Allah kami berdoakan ke sana." Pulanglah nih utusan dari orang tuanya ini. Besoknya datang lagi, "Gimana mas?" "Bu, sudah sakaratil maut ibu." "Oh gitu?" "Iya." "Tolonglah sebelum ibu meninggal, ibu diminta untuk datang menemui orang tua ibu." "Iya, saya pengen datang, cuma bagaimana ya, suamiku belum pulang. Aku nggak berani keluar rumah kalau suamiku belum pulang. Itu janjiku kepada suamiku. Tolong pulanglah, saya doakan mudah-mudahan orang tuaku akan segera sembuh." Pulang ini utusan. Besok datang lagi, "Gimana mas?" "Bu, sudah meninggal." "Sudah meninggal?" "Iya." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Bu, ibu diminta keluarga untuk datang. Yang terakhir kali sebelum orang tua ibu dikuburkan, ibu diminta datang." "Iya mas, tapi sampai hari ini suamiku belum pulang. Aku belum boleh keluar rumah kalau suamiku belum pulang, itu janjiku, aku nggak berani. Tolong sampaikan maaf saya." Ini sang pesuruh ini mengkel juga ya utusan ini. Ini orang keterlaluan sekali. Perempuan model apa itu? Anak model apa itu? Dari orang tuanya sakit sampai sekarat sampai meninggal, dia nggak mau nengokin kedua orang tuanya. Dasar perempuan nggak bener ini, kata sang utusan ini. Kemudian diadukanlah masalah ini kepada baginda Rasul. "Iya Rasul, kenapa? Ini ada perempuan yang sangat kejam luar biasa." "Kejam bagaimana?" "Dia punya orang tua, iya, sedang sakit, iya, sampai sekarat, iya, sampai meninggalnya. Ini perempuan gak nengokin ibunya, nengokin kedua orang tuanya." Memangnya kenapa?" "Iya, katanya suaminya lagi tidak ada di rumah, sedang keluar kota, dan dia nggak boleh sama suaminya. Sebelum dia pulang nggak boleh keluar rumah." Luar biasa itu. Kata Rasulullah, dosa orang tua yang meninggal ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia punya anak yang begitu taat kepada suaminya. Subhanallah, ini anak yang soleh namanya itu.
berbakti kepada Allah, berbakti kepada suami. Nggak berani keluar rumah. Padahal suaminya nggak tahu, andaikan dia misalkan curang dan nakal, bisa saja dia keluar rumah, suaminya nggak tahu. Tapi dia sudah janji nggak akan pernah keluar rumah, karena itu perintah suaminya. Sehingga Rasul mengatakan dosa kedua orang tua ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia punya anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan bakti kepada seorang suami. Itu luar biasa ya. Jadi meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia, dia dapat kiriman pahala sebab dia memiliki anak yang soleh. Nah, kalau ziarah kuburnya kita dalam rangka mendoakan orang tua ya, mendoakan mereka agar diterangi alam kuburnya, diampuni dosanya, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah. Doakan ke orang tua. Ziarah kubur model begini, dari mana sisi syiriknya? Dari mana dikatakan sisi syiriknya? Kalau memang kita berziarah kubur karena niatnya niat yang lain ya, kita minta kepada ahli kubur, iya itu syirik. Mintalah kepada Allah, ud'uni astajib lakum ya, dengan begini kita akan terbebas dari penyakit yang namanya syirik. Ada orang datang, Pak, apa kita kalau doakan kedua orang tua di makam akan sampai ke sana? Jangan tanyakan itu. Jangan tanyakan itu. Dan memang kalau misalkan doa kita nggak nyampe ke sana ya, Nabi nggak mengajarkan yang namanya salat jenazah atau salat gaib. Nabi nggak mengajarkan anak untuk mendoakan kedua orang tuanya kalau memang doa kita nggak sampai kepada alam barzakh. Kadang orang tuh sok tahu, dia belum mati kok saya bilang nggak akan sampai. Kalau pengen tahu sampai atau enggaknya, ya mati dulu, baru akan ketahuan sampai enggaknya. Oh, belum mati kok bilang enggak sampai. Dan juga ya, doa kita sampai atau tidak bukan urusan kita. Wong kita beribadah pun, sholat pun, puasa pun kita enggak tahu kok apakah semua ibadah kita diterima oleh Allah. Kita kan enggak tahu. Kita enggak tahu sholat kita apakah diterima atau tidak. Kita enggak tahu. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita memperbagus ibadah kita, memperbagus sholat kita, memperbagus puasa kita, zakat, haji kita. Itu yang terpenting. Diterima atau tidak bukan urusan kita, urusan Allah. Pun ketika kita berdoa kepada Allah ya, diterima atau tidak doa kita, ya kita nggak tahu. Tapi Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadamu, niscaya doamu akan aku kabulkan. Sama dengan ziarah kubur, kita di sana berdoa untuk sang ahli kubur. Apakah diterima? Diterima. Apakah dikirimkan? Insya Allah Allah kirimkan pahalanya untuk sang ahli kubur. Kita hanya minta kok. Kita hanya berusaha untuk mendoakan kedua orang tua. Lalu bagaimana Pak kalau kita datang ke makam para wali, orang-orang soleh, apakah itu syirik? Ya kembali ke pertanyaan tadi. Kau datang ke makam wali, di sana kau minta kepada sang wali atau kepada Allah? Kalau kita datang ke makam para wali niatnya minta kepada sang wali, ini yang syirik, ini yang tidak boleh. Tapi kalau kita datang yang minta kepada Allah melalui keberkahan tempat yang di dalamnya ada sang wali, orang yang mungkin nilai ibadahnya luar biasa, itu enggak syirik. Apa salahnya kita berdoa di tempat orang yang dekat dengan Allah, dengan harapan semoga dengan kita doa di situ kita dapat kemuliaan, kecipratan kemuliaannya, sehingga doa kita diijabah oleh Allah. Ya Allah ya, dengan kesolehan orang yang ada di makam ini ya, sang wali ini ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, terimalah ibadahku ya Allah. Itu boleh. Mintanya tetap kepada Allah melalui wasilah tempat yang memang di dalamnya ada orang solehnya. Itu kan boleh. Seperti Nabi Adam ya, Nabi Adam pun pernah berwasilah atas nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi Adam itu dimurkai oleh Allah, kemudian diusir dari surga, ditempatkan di dunia ini, Nabi Adam sujud
300 lamanya, 300 tahun Nabi Adam sujud mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian Nabi Adam menyisipkan nama baginda Rasul, bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ghafartali ya Allah, atas nama kebenaran Nabi Muhammad maka ampuni aku. Nabi Adam tuh menyisipkan nama Nabi, berwasilah kepada nama baginda Rasul untuk minta diampuni dosanya kepada Allah. Akhirnya Allah pun mengampuni dosa Nabi Adam, ya, karena dia sudah melibatkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ibadah itu kan harus memilih tempat yang tepat, memilih waktu yang tepat, memilih saat yang tepat ketika beribadah itu. Contoh ya, kenapa sih yang namanya tahajud itu lebih utama di sepertiga yang akhir? Karena itu waktu yang tepat. Kita boleh bertahajud jam 11 malam, jam 12 malam, bahkan jam 10, jam 9 malam boleh, asalkan tidur terlebih dahulu sudah boleh tahajud. Tapi kurang afdol. Afdolnya adalah di sepertiga malam yang akhir, milih waktu yang tepat. Memilih hari yang tepat apa? Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia, rajanya hari. Di situ kita memperbanyak ibadah. Kenapa? Hari istimewa. Kemudian tempat yang istimewa, cari tempat yang kira-kira tempat yang mulia, yang bisa doa kita dikabulkan oleh Allah. Misalkan di Masjidil Haram, ya, di Masjid Nabawi, di Raudhah, ya, di Multazam. Ini tempat-tempat yang mulia, yang kalau kita berdoa di situ, insya Allah kita besar kemungkinan akan dikabulkan doa kita. Itu tempat ya, benda mati. Ka'bah benda mati, Masjidil Haram benda mati, tapi Allah berikan kemuliaan dan tempat itu bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan ibadah. Apalagi orang ya, itu benda, apalagi orang. Jadi kita tidak ada salahnya berdoa di tempat makam yang di situ ada makam orang-orang soleh, dengan harapan apa? Kita akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana orang ini yang dimuliakan oleh Allah, para wali kita ini. Asalkan tadi jangan pernah kita minta kepada sang wali. Sang wali itu manusia biasa. Ya benar dia hamba Allah yang soleh, tapi dia sudah masuk ke liang kubur, sudah terputus amalnya dengan sang pewaris yang ada di dunia ini. Ketika masuk ke liang kubur ya sudah, maka kita datang ke makam para wali, niatnya minta kepada Allah. Tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita kemudian minta kepada sang wali. Itu yang kemudian orang mengatakan syirik. Saya setuju kalau memang di makam dia hanya mintanya kepada makam, wahai para wali Allah, saya sedang ada hajat ya, ingin mencalonkan dewan, misalkan anggota DPR, tolong muruskan rencana saya, muluskan ya Allah. Ini salah nih, kalau Allah nggak dilibatkan salah ya. Kita mintanya kepada sang wali ya salah ya. Tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara tempat yang di dalamnya ada makam wali Allah. Di makam Syekh Abdul Qadir Jailani umpama ya, di makam para wali songo yang mereka tuh dekat dengan Allah. Ini nggak syirik ya, nggak syirik. Jangankan di makam wali ya, di Mekah saja saat kita berhaji atau umroh, kita kemudian mencium-cium Ka'bah ya, mencium-cium Ka'bah, mengusap-ngusap Ka'bah, mencari berkah katanya ya. Ini pasti kalau dilihat laskar akan ditarik, itu haram katanya ya. Itu sudah jelas-jelas Ka'bah ya, tempat yang sangat istimewa. Kita cium-cium, kita usap-usap ya, kita lumuri muka kita dengan debu-debu yang ada di Ka'bah. Itu syirik, nggak boleh. Kalau ketahuan laskar polisi Mekah bisa ditarik kita, haram itu. Apalagi di makam para wali. Jaga akidah kita kepada Allah ya. Tetaplah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita minta selain kepada Allah. Ini yang kemudian menyebabkan orang terjebak kepada perbuatan syirik.